Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Masih dalam suasana ibadah online, terus berdoa agar pandemi ini berlalu dan kita bisa ibadah tatap muka. Kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Apapun keadaan kita saat ini dan dimanapun saat ini kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu yang sedang sakit, mungkin Bapak Ibu yang sedang berbeban berat, tapi biarlah saat siang hari ini kita mau datang dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasanya saat siang hari ini kita boleh datang dan boleh hadir dalam ibadah ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita.
ungkapan syukurmu di dalam hadiratnya. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur.
di surga, terima kasih. Hari ini Engkau hadir mengenapi firman-Mu. Kami boleh mengalami kebebasan, kemenangan yang sejati dalam kehidupan ini, karena Yesus telah menebus kami dari kesia-siaan. Dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, mampukan untuk kami mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia, sehingga kami menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam rangkaian memperingati dan menghayati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, dan untuk mengisi kemerdekaan itu, tema kita hari ini adalah menang menghadapi musuh, dengan topik menang menghadapi musuh yang mematikan. Musuh yang mematikan itu tidak selalu tampil dalam bentuk yang menyeramkan. Pada kejatuhan manusia yang pertama, manusia bermain ular. Nah, seorang tukang sulap dan sekaligus penjual jamu di pasar obat itu sering beratraksi dengan ular berbisa di tangannya. Propagandanya seperti ini: sayang anak, sayang istri, sayang mantu, sayang cucu. Obat kadas, obat kudis, obat panu. Dia bilang 10.003, 10.003, 10.003. Obat kadas ngilangin kadas, obat kudis ngilangin kudis, obat panu ngilangin panu, obat mata ngobatin mata. Obat mata ngilangin mata, tidak ada yang beli. Nah, beberapa kali ular berbisa yang cantik itu, dia melilit di bagian tubuhnya, dan dia beberapa kali menggigit bagian tangan, bagian tubuh yang lain. Dan setiap gigitan dia isep, dan kemudian dia tidak mengalami apa-apa. Tapi pada saat ularnya melilit di bagian leher, tiba-tiba dia makut bagian tengkuk belakang. Dan apa yang terjadi? Penjual obat tadi tidak bisa mengisap tengkuknya sendiri. Kemudian sebentar lagi dia matanya mulai terbalik, mulutnya mulai berbusa, kulitnya membiru, bengkak, dan dilarikan ke rumah sakit. Dan di tengah perjalanan, penjual obat tadi tidak tertolong nyawanya. Hati-hati bermain dengan dosa, karena mati itu bisa datang kapan saja. Dosa adalah musuh yang mematikan. Roma 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Masih adakah orang yang dibelenggu oleh dosa mendapatkan solusinya? Ayat yang bagian B mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini hanya berlaku bagi manusia yang berdosa, tidak berlaku bagi malaikat yang jatuh. Kalau hari ini ada pengumuman dari surga bahwa setan boleh bertobat, gereja akan penuh dengan setan. Kenapa? Karena setan yang menanti-nantikan kasih karunia itu, mereka tidak mendapatkan kesempatan itu sampai hari ini. Tapi herannya, manusia berdosa dikasih kesempatan untuk bertobat, gereja sepi. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua kepada satu pemahaman bahwa menyembah berhala itu bukan inti dari dosa. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, oh my God, sebentar orang katakan OMG, oh my God. Menyebut Tuhan dengan sembarangan itu bukan inti dari dosa. Tidak beribadah itu bukan inti dari dosa, sekalipun itu dosa, tapi bukan inti, keraknya bukan di situ. Tidak tidak hormat pada orang tua bukan inti dari dosa, sekalipun itu berdosa. Membunuh bukan inti dari dosa, sekalipun membunuh itu berdosa. Melakukan perzinahan bukan inti dari dosa. Mencuri bukan inti dari dosa. Berbohong bukan inti dari dosa. Dan iri hati itu bukan juga inti dari dosa. Pelanggaran terhadap satu atau semua dari 10 hukum Tuhan yang tertulis pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah dosa. Tetapi alasan mengapa orang bisa melakukan hal itu adalah karena orang tidak taat
pada Tuhan. Saya suka lagu sekolah minggu, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya suka seperti Yesus, T-A-A-T taat. Ketidaktaatan itu mewujud dalam segala keberadaan manusia yang meliputi pikiran, perkataan, tindakan, dan karakter yang menentang kehendak Allah. Itulah dosa. Inti dosa adalah ketidaktaatan kepada Tuhan dan melawan setiap kehendak Tuhan, bukan dalam bentuk membunuhnya, tetapi mulai dari pikiran. Yesus sendiri berbicara, kalau seorang laki-laki memandang wanita, saya pakai terjemahan lama, terjemahan sekarang terlalu halus, terlalu sopan. Orang laki-laki memandang wanita lalu bergerak syahwatnya, itu sudah berdosa di dalam pikiran. Jadi jangan pikir kita melakukan perzinahan baru masuk neraka. Victor, pikiran kotor itu juga sudah masuk di dalam kategori dosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, sebab itu hari ini menang menghadapi musuh, kita akan membahas topik menang menghadapi musuh yang mematikan dengan memahami surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat yang ke-21, tujuannya apa? Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi manusia itu hidup di antara pelanggaran Adam dan kasih karunia Allah. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ayat yang ke-17, menerima kasih karunia. Orang begitu menghargai barang miliknya karena dia berjuang untuk memperoleh, bisa membeli barang itu dengan usaha keringatnya sendiri. Tapi kadang-kala orang kurang menghargai kasih karunia, karena kasih karunia itu tidak harus membayar ketika kita menerima. Dan prinsip kasih karunia ini adalah yang memberi tidak punya kewajiban untuk memberi, yang menerima tidak punya hak untuk meminta. Jadi jika keselamatan atau menang atas musuh yang mematikan itu adalah kasih karunia, mari kita akan menghargai kasih karunia ini. Kita semua berasal dari nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Dan fakta ini tidak dipakai untuk mengokohkan solidaritas manusia dalam arti positif, tetapi dalam arti yang negatif. Kita semua mewarisi derajat yang sama sebagai manusia karena berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam. Sekaligus kita itu mewakili sifat dosa yang membuat kita terbelenggu oleh dosa dan maut di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, satu tindakan ketidaktaatan Adam itu cukup untuk membuat seluruh manusia terbelenggu dosa dan terdakwa di hadapan Allah. Kita masih merasakan betapa dahsyatnya pengaruh sifat dosa yang kita warisi dari Allah. Bahkan ini berpengaruh pada kehidupan fisik sehari-hari. Karena dampak dari ketidaktaatan Adam, maka firman pada Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Kalau kita tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa, kita tidak terusir dari Taman Eden yang harus bersusah-susah kerja dari pagi sampai malam lagi, belum tentu cukup untuk mencukupi kehidupan kita dan keluarga. Tetapi kita tidak cukup, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Tapi solusinya yang harus kita tahu. Seorang gembala jemaat punya tetangga yang adalah anggota jemaatnya sendiri. Orang ini sering ngutip ayat ketika ketemu dengan gembalanya, sampai gembalanya pusing. Dia bilang bahwa, Pak, sekarang kalau ditanya bagaimana pekerjaan, bagaimana anak, oh semua sekarang susah Pak, kerjaan susah ini, lihat saya sampai dulunya putih sampai hitam seperti ini gitu. Nah, Bapak ini adalah pandai besi. Jadi kalau saya dulu tinggal di Klaten, itu di sana di sebelah timur kota Jatinom itu ada tukang pandai besi. Tukang pandai besi zaman dulu tidak seperti sekarang. Jadi lempengan besi masuk ke alat sudah dipanasi dengan listrik, kemudian tinggal dia nimpa dengan besi yang lain, kemudian dia akan jadi pisau. Tapi dulu orang membuat pisau itu bahan bakunya itu adalah besi yang masih bulat, kemudian dimasukkan ke dalam api. Nah, saat membuat pengapian itu yang repot, dia harus pakai pompa manual, bukan seperti pompa sekarang, tapi pompa itu terbuat dari dua besi, kemudian ada ditusuk pakai klep, kemudian kira-kira 1,5 meter, orangnya duduk tinggi, kemudian tangan kanan kiri dia akan memompa itu supaya keluarkan angin, dan tukang pandai besi dia akan memukuli besi yang bulat sampai terjadi pisau atau alat-alat yang dia inginkan. Nah, satu saat gembala jemaat itu berkunjung ke tempat kerjanya, kemudian dia menyapa, Pak, selamat pagi, sorry Pak ya, saya sambil bekerja soalnya nanggung ini. Oke, tidak apa-apa. Sambil dia ngoceh, siap tukang pandai besi ini, ini gara-gara Adam Pak, maka saya harus berpeluh, saya harus berkeringat, semuanya jadi berantakan seperti ini. Nah, kemudian gembala jemaat tadi ngobrol sebentar sambil jemaatnya tadi bekerja. Kemudian sebelum meninggalkan tempat, Pak Gembala tadi udah bilang seperti ini, Pak, ntar malam habis kerja tolong ya sama istri sama anak-anak datang ke rumah, kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, Pak Gembala. Kemudian gembalanya dia pamit. Dan sore itu sebelum sore itu, ketika gembala jemaat tadi ketemu istrinya di rumah, dia ngasih uang belanja, minta tolong supaya ke pasar. Ada apa Pak? Ya, ntar malam kita ada tamu mau makan bareng tetangga sebelah. Kemudian waktu itu semua makanan sudah disiapkan. Sementara istrinya memasak, ini Pak Gembala pergi ke kebun, dia cari seekor tikus. Nah, kemudian dia pesan kepada istrinya, Mah, tolong ya yang di tengah ini jangan dibuka, karena dia percaya pada suaminya dan dia tidak buka itu. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian suami, istri, dan kedua anak dari tetangga tadi ada jemaatnya, dia datang. Kemudian Pak Gembala bilang, Pak, silahkan menikmati makan malamnya beserta dengan istri dan anak-anak. Sorry, kami tidak bisa menemani karena kami tadi sudah makan. Saya cuma pesen yang tengah ini jangan dibuka. Nah, kemudian tinggallah kamar sebelah. Nah, singkat cerita mereka sudah selesai makan, dan terakhir rupa-rupanya mereka belum mendapatkan buah. Kemudian dia masih ada yang kurang, dan bapak ini penasaran, ada apa sih yang tengah tidak boleh dibuka. Dan kemudian toleh kanan kiri tuan rumah tidak ada. Kemudian dia buka yang tengah tadi, begitu dia dibuka, alamak, yang terjadi apa? Ada seekor tikus meloncat ke mukanya, kemudian karena kaget, kemudian piringnya berantakan, termasuk mejanya juga terbalik. Tuan rumah keluar sambil senyum saja. Ada apa Pak? Nyalain, gara-gara tikus, bukan gara-gara Titus ya. Gara-gara Titus, bukan gara-gara tikus ini. Semua berantakan.
Oke, jadi si tuan rumah cuma bilang sambil bantuin, ternyata bukan hanya Adam yang membuat semuanya berantakan ya. Nah, sejak itu Bapak tadi mulai menyadari, kemudian dia tidak menjadi orang yang bersungut-sungut lagi, dan dia bekerja dengan sepenuh hati dan hasilnya lebih baik. Bapak Ibu, demikianlah manusia ketika dia tolah-toleh, tidak ada tuan rumah. Ketika Adam melihat, Hawa melihat, tidak melihat Tuhan di situ, maka dia melakukan sesuatu yang membuat dirinya berantakan. Kesejajaran yang dimulai dengan istilah sama seperti dalam ayat di atas tadi, baru diselesaikan dalam pasal 5 ayat 18, di mana ayat ini diulangi secara singkat dan diselesaikan. Pasal 5 ayat 13 sampai 17 itu merupakan suatu penyisipan saja. Yang perlu diamati dalam ayat ini ialah kontras antara satu orang dengan semua orang. Istilah semua dipakai 2 kali, dan istilah menjalar juga menggarisbawahi hal yang sama. Kita mati dalam dosa Adam karena partisipasi perwakilan. Artinya, apa yang Adam lakukan sebagai kepala umat manusia, mau tidak mau berakibat kepada anak cucunya, termasuk kita. Persekutuan kita dengan Adam itu menjadikan kita sebagai orang berdosa yang akan mengakhiri hidup dalam kebinasaan karena murka Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Namun kita bisa melakukan sesuatu agar tidak terikat terus dalam persekutuan dengan Adam dan dosanya. Kita dapat memutuskan untuk terikat dalam persekutuan dengan Kristus dan menikmati kelahiran baru di dalam Dia. Ini solusinya. Dan persekutuan yang baru ini memungkinkan kita memiliki kemenangan, yaitu keselamatan dan hidup kekal karena kasih karunia Kristus yang tercurah atas kita di ayat 21. Dan kelahiran baru itu menandai pemutusan hubungan kita dengan dosa dan kuasanya, serta mengawali hidup baru dalam Kristus untuk menikmati kekekalan sebagai anak Allah. Dan kehadiran Kristus yang kita undang untuk menguasai hati kita itu akan menolong kita untuk menang, bahkan more than conqueror, lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dibenarkan dalam ketaatan Kristus karena partisipasi iman, dan kematian serta kebangkitan Kristus itu berpotensi menyelamatkan, tetapi ia harus diterima secara aktif oleh seseorang agar dampak karya keselamatannya itu teralami. Hari ini, dalam bentuk apapun, dari pikiran, perkataan, atau tindakan, kebiasaan, serta karakter, segala sesuatu yang masih menentang kehendak Allah, yang menghasilkan orang tidak menyembah Tuhan, ketidaktaatan yang menghasilkan orang berzina, orang membunuh, orang mencuri, orang iri hati, dan orang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita akan menyadari itu, kemudian kita akan bertindak untuk kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita, dan mari kita akan responi kasih karunia dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup kita, maka kita dibenarkan dan diselamatkan. Itulah satu-satunya cara untuk kita menang mengatasi dosa, menerima anugerah keselamatan. Mari kita arahkan iman kita kepada Kristus yang kematian kebangkitannya menghasilkan hidup. Dan ingat, orang benar hidup karena iman. Orang benar menang oleh karena iman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Hari ini kami dibenarkan, kami diselamatkan oleh karena kasih karunia.
oleh karena kasih Bapa dalam pengorbanan Yesus Kristus yang bertemu di dalam iman kami kepada Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan memakai Bapak lebih luar biasa lagi dimanapun Bapak melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada pengumuman sedikit. Untuk minggu depan kita tetap melaksanakan ibadah online sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Nanti akan diumumkan kembali di grup WA. Dan untuk persembahan Bapak Ibu boleh transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening 4133 068689 atas nama Gia Kelapa Gading, dan untuk TPI GLS 4138989989 atas nama Gia Kelapa Gading. Demikian pengumuman hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita saat siang hari ini sama mengundang Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa berkat. Kembali kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini ada, semua adalah kasih karunia Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, dan Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapatkan berkat. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia di dalam Kristus Yesus mendatangkan kehidupan. Dan hari ini kami hidup karena iman kami kepada Kristus. Dan ini semua bukan usaha kami, tetapi adalah kasih karunia Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup ini bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami yang pernah mengalami, yang sedang mengalami stuck, kematian dalam komunikasi rumah tangga, biarlah Tuhan akan memberikan kehidupan. Yang pekerjaannya mati, pelayanannya mati, studinya mati, biarlah oleh kasih karunia Tuhan mereka boleh mendapatkan pemulihan, mereka hidup kembali. Biarlah persaudaraan mereka yang selama ini putus karena dosa, rebutan warisan atau prinsip-prinsip yang lain, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan mereka. Yang hari ini mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hari ini mereka mengalami putus asa karena mengalami keterpurukan di dalam usahanya, dalam segala sesuatunya, oleh kasih karunia Tuhan, karena kami beriman kepadamu ya Yesus, biarlah Engkau akan memberikan kebangkitan kami, semangat kembali. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah, biarlah penyertaan-Mu itu cukup bagi kami. Karena itu kami buka hati kami angkat tangan kami. Berkenan Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu sejenak Bapak Ibu. Amin, saat teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan di dalam ibadah online.